Shalom. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Ya, sangat-sangat luar biasa penyertaan Tuhan, begitu dahsyat ya. Ketika kemarin banjir, kita hanya bertanya, siapa yang kena banjir? Ya, puji Tuhan, semua jemaat ini ada di dalam penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Sekalipun mungkin kena imbas ya, tapi kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan begitu luar biasa atas jemaat GGP Philadelphia. Ya, walaupun kita banyak yang mengontrak, tapi puji Tuhan tempat kita berada di tempat yang tepat. Ya, haleluya. Kita akan buka Alkitab kita dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Sudah dapat? Ya. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17 saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh lihat dan dengarkan ya. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan ini kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Dan engkau yang kini dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, nanti masih banyak ayat-ayat yang rindu kita bacakan, tapi pada pagi hari ini saudara, kita bersyukur dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul perikop, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ya, siapa yang mau imannya bertumbuh? Amin. Mau teraniaya dan menderita? Amin. Haleluya. Karena pada pagi hari ini iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Nah, kita mau katakan kita mau bertumbuh, tapi tidak mau di dalam pergumulan penganiayaan itu bukan harus dibunuh, disiksa, diapain ya. Ada banyak saudara hal-hal yang kita alami di dalam hidup ini karena kita mengikut Tuhan. Ya, mungkin bukan harus teraniaya dikejar-kejar orang, tapi secara tidak langsung saudara, ada banyak permasalahan, pergumulan, ya, kadang kita merasa teraniaya di tengah-tengah dunia yang semakin hari tidak menentu ini. Tapi pada pagi hari ini kita akan mendapatkan pencerahan. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Mungkin bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang kami kasihi dalam Tuhan, kenapa kok begitu jor-joran untuk baca Alkitab? Udah tahu jawabannya? Ternyata saudara, di dalam pembacaan kitab suci, disitulah iman kita bertumbuh. Ya, bukan hanya masuk GBA sih, tapi apakah kita bisa konsisten kalau kita sendiri? Ya, mungkin bisa buat sendiri 1 pasal sehari, 2 pasal sehari, atau berapa pasal sehari. Itu tergantung Bapak Ibu ya. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar. Ya, ini dari
Paulus, ya, dari Paulus kepada Timotius, ya. Kalau kita lihat, kalau kita dulu belajar itu, kalau kita buka di 2 Timotius 1 itu, di situ katakan di situ, dari Paulus, 2 Timotius 1, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Ya, jadi kita tahu surat ini kepada Timotius. Tapi pada pagi hari ini, ya, surat ini kepada kita, ya, jemaat Philadelphia yang sangat luar biasa. Di dalam pergumulan yang begitu luar biasa, ada banyak yang kita alami. Jadi ternyata semua pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini membuat kita supaya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Jadi jangan heran, ya, kalau kita sudah mau hampir selesai ibadah, Allah turut bekerja. Saudara, itu jangan Bapak Ibu pikir itu hanya lagu begitu saja, ya. Karena di dalam segala sesuatu, Roma 8 ayat 28 itu, ternyata apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu membuat kita semakin melihat karya Allah di dalam hidup kita. Ya, di dalam segala pencobaan, permasalahan, coba kita flashback ke belakang, begitu banyak tantangan, sakit, penyakit yang membuat kita mungkin udah hampir menyerah. Tapi ternyata kita ada sampai pada pagi hari ini. Semua itu karena kasih Tuhan. Bahkan iman kita semakin bertumbuh. Ya, kita ingat waktu Ayub, orang saleh. Dia orang saleh aja harus diuji. Tapi di Ayub 42 dikatakan, dulu dari kata orang, tapi sekarang aku sendiri melihat. Nah, itu saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat. Jadi jangan kita terintimidasi, terintervensi dengan segala persoalan yang kita hadapi. Ternyata itu vitamin, ya. Bapak Gembala sering katakan, persoalan permasalahan itu vitamin bagi pertumbuhan iman kita. Amin. Ya, jadi jangan heran dengan segala yang Tuhan izinkan. Saya jujur katakan, ketika saya terima Tuhan Yesus, secara fisik saya diserang terus, saudara. Ya, tapi disitulah saya terus mencari Tuhan. Ketika saya bertobat, saudara, buku-buku rohani itu saya memang senang baca dulu. Ya, jadi membuat kita wawasan kita luas. Orang cerita apapun kita enggak, gitu kan? Ya, saya dulu paling senang baca. Jadi saya dulu sampai jaga perpustakaan buku-buku rohani di kampus itu. Sampai saya minta aturan orang sekali seminggu satu. Saya bilang, Kak, kalau ada yang enggak mau saya aja di situ. Jadi zaman itu saya jaga perpustakaan, semua buku di situ. Kalau bisa saya baca, saya kunyah, saya masuk di sini, saudara. Jadi kalau orang cerita pun kita enggak ini gitu ya. Nah, pada pagi hari ini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, dan kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Saudara, kalau kita melihat Paulus, ya, suratnya kepada jemaat Timotius, jemaat Korintus, jemaat Galatia, ternyata itu dia tulis waktu di penjara, saudara. Jadi sangat luar biasa dari sini apa yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini. Kalau kita dalam keadaan enak, terus kita tulis surat kepada seseorang, wah, puji Tuhan, semuanya enak. Tapi ketika Paulus menulis ini, saudara, karena apa? Saya merenungkan, sebenarnya yang terbelenggu itu hanya fisiknya, tapi rohnya sudah merdeka, saudara. Jangan seperti kita terbalik, kita merdeka hidup, tapi roh kita terbelenggu. Bisa paham ya? Masih adakah roh kita yang terbelenggu dalam ruangan ini? Mari minta hari ini supaya kita merdeka, ya. Fisik kita boleh diobok-obok, tapi roh kita. Makanya Paulus, kita belajar hidup Paulus menjadi teladan. Makanya dikatakan di ayat yang lain, ikutilah teladanku. Setelah kita baca, makanya kalau bagi Bapak Ibu yang sudah GBA itu, saudara akan lihat hanya dua yang mengatakan di sini, ikutilah teladanku, Yesus dan Paulus, saudara. Ikutilah teladanku. Saudara, dia menulis surat-suratnya itu, bayangkan. Dia di penjara, mungkin
entah terbelenggu, entah dia di ruangan kecil atau model apalah itu saudara. Di situ dia menulis. Karena apa? Rohnya itu membara saudara. Semangatnya itu luar biasa. Itulah kalau roh sudah merdeka. Jangan sampai kita berkeliaran di dunia ini, Tuhan kasih kesempatan, tapi sebenarnya kita tidak pernah merdeka. Kita terintervensi, kita terintimidasi, kita terbelenggu dengan dosa-dosa masa lalu, dengan kutuk-kutuk masa lalu saudara. Saya percaya, makanya dikatakan siapa yang ada dalam Tuhan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Makanya ketika Bapak Gembala kalau baptis itu, ketika dikuburkan itu manusia lama saudara, bangkit manusia baru. Ada yang mau baptis ulang? Ya, karena banyak ternyata ketika dibaptis itu dia tidak mengerti. Oh iya, baptis orang baptis dia saudara. Ya, jadi pada pagi hari ini kita tidak mau kita di dunia ini bebas ke sana kemari. Tapi seorang Paulus, bahkan banyak sekali orang yang bertobat di penjara saudara. Memang secara fisik mereka terikat ya, dikurung, tapi roh mereka bertobat di sana ya. Mereka bertobat menerima Tuhan Yesus. Disitulah Paulus mengirimkan surat-surat itu saudara pada pagi hari ini. Makanya dia katakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita. Ini untuk Timotius yang dialami. Timotius begitu setia mengiring dia. Makanya dikatakan, hai anakku. Berarti bapak rohaninya Timotius ini ya Paulus. Siapa bapak rohani bapak ibu? Ya. Bisa juga siapa dulu yang membimbing bapak ibu masuk dalam pertobatan. Ya, mungkin saat ini di sini bapak gembala. Tapi dari dulu mungkin bapak rohani kita, kakak-kakak kita. Kalau saya masih ingat itu kakak rohani saya yang di kampus anak kedokteran gigi. Sampai sekarang komunikasi kita saudara. Nah, siapa yang membawa saudara pertama kali untuk mengenal Tuhan? Itulah sebenarnya bapak rohaninya, ya. Itulah kenapa bukan dikatakan ibu rohani ya, bisa juga. Ya, saudara, saat ini mungkin Pak John, tapi sebenarnya siapa dulu? Mungkin jangan pernah melupakan mereka. Doakan mereka, siapapun yang pernah menuntun bapak ibu masuk dalam pertobatan yang sungguh, saudara. Ya, dikatakan di ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi jangan heran, kenapa dulu ya sebelum aku ikut Tuhan kayaknya happy-happy aja. Tapi ketika aku serius mengiring Tuhan kok, ya namanya kita manusia lama ke manusia baru, hidup dalam kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib, saudara. Ya, akan banyak dikikis kedagingan kita itu untuk masuk ke dalam karya Tuhan. Jadi jangan heran, sampai saat ini kita terus, ya kami sebagai gembala pendeta masih banyak yang harus dikikis. Masih banyak kebobrokan, masih banyak hal-hal yang disingkirkan yang harus diselesaikan saudara. Kenapa? Karena kita mengenakan manusia baru itu tidak gampang. Berarti jubah yang lama, segala karakter-karakter kita akan dibentuk oleh Tuhan. Karena dikatakan, ku mau sepertimu Yesus. Oh, harus dikikis dulu kedagingan kita ini. Makanya saya bersyukur ketika kemarin GBA, wow, tembus di 40 sekian. Baru kali ini yang paling banyak. Mudah-mudahan jangan muntaber ya. Mundur di tengah jalan. Ya. Jalan terus. Kalaupun ketinggalan, kejar lagi. Saya udah katakan gini, kalau bisa jangan lebih dari 3 hari. Supaya tidak malas nanti mengejarnya. Ya, saya percaya iman itu akan bertumbuh di dalam pembacaan setiap firman. Kemarin hari keberapa masih ada ikut dari Pamulang, dari ikut. Saya senang sekali saudara. Kenapa? Tidak gampang menggiring orang masuk di dalam pembacaan buku yang luar biasa ini saudara. Lebih enak dengar TikTok, drakor, dan lain-lain. Jangan sampai hilang fungsinya ini yang paling utama. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Tidak mungkin bertumbuh kalau tidak baca. Ingat itu.
Jadi begitu getolnya, begitu jor-jorannya saudara. Anggaplah kami marketing, ya kan, marketingnya Tuhan. Bagaimana supaya bisa membaca buku yang luar biasa ini, yang buku yang tidak usang ini saudara. Mungkin buku matematika. Ingat dulu saya waktu anak saya masih SMA, SMP, SD itu. Waduh, bukunya beli jutaan. Lewat semester, terus buang. Belinya ada yang 90.000, ada yang 80.000 karena campur bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Ya Tuhan, dijual hanya 2.000, belinya 90.000. Tapi buku ini saudara, luar biasa, tidak pernah usang, sangat-sangat luar biasa. Makanya cintailah, ya, cintailah Alkitab saudara-saudara. Jangan sampai bulukan di rumah itu, ya, jangan sampai bulukan, ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus akan menderita aniaya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya pada pagi hari ini, mari. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Saudara, hari-hari ini saya bersyukur sekali. Pemuda ini masuk di dalam kelompok-kelompok yang luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak. Saudara, banyak di luar sana tidak punya komunitas lagi. Tidak punya komunitas. Setelah saya pikir-pikir, kekeluargaan di GGV Philadelphia itu sangat luar biasa saudara. Sekalipun ada masalah-masalah, tapi tetap together we can. Christ family. Yes, gitu kan. Pembacaan Alkitab. Ternyata setelah pikir-pikir, kok bisa ya? Karena di sini memang kita senasib, saudara. Tidak ada di sini yang menonjol gitu kan. Semua kita ini hidup dalam perjuangan yang sangat luar biasa. Itu yang membuat kita bersama-sama maju. Ya. Jadi pemuda ini sudah ada kelompok yang sangat luar biasa. Bersyukur ada dalam komunitas anak-anak Tuhan. Ibu-ibu juga bersyukur, ya kan? Jadi sekarang udah sepakat yang nggak datang komsel kita bikin komsel di rumahnya. Siap-siap yang jarang-jarang datang. Kita buat komsel di rumahnya, ya? Iya. Jadi bagaimana pada pagi hari ini? Katakan di situ. Kita kalau mau bertumbuh, saudara, memang harus banyak. Di dalam permasalahan yang kita hadapi, itulah vitamin di dalam pertumbuhan iman kita. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang sudah mengajarkan ini kepada Bapak Ibu? Mungkin di dalam pertobatan pertama kali saudara jatuh cinta kepada Tuhan. Ya, jangan dilupakan. Saudara, saya pernah katakan gini. Saya tidak pernah lupa pesan kakak saya dan ini berkali-kali saya katakan. Dan ini juga yang dipegang sama si Dion di Tangerang. Dia bilang begini, saya selalu ingat perkataan Bu John. Kalau aku ketemu dengan engkau 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, apakah engkau masih tetap dalam Tuhan? Ternyata mereka di sana, wow, semakin luar biasa. Satu keluarga besar melayani semua. Tadinya itu ponakannya masih kecil-kecil, sekarang udah jadi singer semua. Saudara, di Philadelphia juga kita memberikan kesempatan untuk generasi muda ini. Kami yang tua-tua ini sebentar lagi udah ini. Jadi yang muda-muda ini bangkit, saudara. Ada amin? Iya. Dikatakan di situ, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Saudara yang dalam Tuhan, saya selalu katakan seperti ini. Kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Kita itu kalau kita sering membaca ini saudara, firman Tuhan. Ya. Terbatas loh, terbatas orang-orang, terbatas kita mendengarkan daya serap kita dengan firman Tuhan. Tapi coba baca. Ada sering saya dengarkan dari yang baca GBA seperti ini. Yang baca GBA seperti ini. Apa dikatakan? Yang sering baca GBA. Saya baca. Terus saya pengen lagi, ulangin lagi dari atas. Sampai itu menjadi rema. Saya ulang lagi. Saudara, kalau saudara sudah sampai ke titik itu, berarti saudara sudah jatuh cinta dengan Alkitab ini, dengan firman Tuhan ini, saudara. Sekarang kalau saya khotbah, ntar lewat dari pintu itu lupa.
Karena manusia itu kan pelupa. Tapi kalau kita yang baca sendiri saudara, makanya siapapun yang pernah mengajarkannya kepada kita, kita jangan melupakan mereka yang pertama. Tapi ketika engkau sudah dikasih pelajaran demi pelajaran, kita pun akan buat gitu kepada orang-orang. Supaya orang lain juga mengalami seperti yang kita alami. Jangan kita sebagai murid terus. Ya, kita ini harus juga bisa membimbing, mengajar yang lain. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 12-13. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ketika kita mengingat, nah seperti Timotius ini, dia mengingat teladan, bahkan apa yang dibuat oleh Paulus di dalam dia melayani, dan Timotius mengikuti. Itu yang membuat dia terus kuat, saudara. Aku melihat dulu Paulus seperti ini melayani. Akhirnya Timotius, saudara, dia juga luar biasa Tuhan pakai, ya. Makanya kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Saudara, kami maksimal, ya. Kami maksimal untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan. Itu yang saya katakan tadi. Kalau Bapak Ibu masuk di dalam GBA, itu akan membuat hidupmu akan berubah dengan cara yang seperti tadi. Baca, kalau tidak paham bisa telepon Pak Gembala. Itu juga Roh Kudus nanti yang mengurapi Pak Gembala. Kita ini sama sebenarnya tanpa pengurapan Roh Kudus. Tapi ketika kita sudah sampai, saudara, mencintai, ya, firman, senang membaca firman Tuhan, nanti kita akan lihat akibatnya, saudara. Ya, jadi jangan melupakan siapapun pembimbing rohani. Yang saat ini ada gembala saudara di sini. Dulu coba ingat, siapa pertama kali yang membuat jatuh cinta engkau sama Tuhan? Telepon beliau, ajak makan. Ya. Jadi dulu ada ibu-ibu saya bimbing, namboru saya sendiri. Kaunya ibu rohani kuloda, kata dia namboruku. Terus jadi waktu saya pulang ke Medan waktu itu, kami pergi jalan-jalan ke Samosir, ke tempat Ibu Nurma. Wah, di situ dia, aduh, ingat dulu berapa tahun lalu ya, waktu kau tumpang tangan aku di Jakarta, waktu itu aku lagi hancur-hancuran, aku terima Yesus. Dan ternyata itu dia ingat, dari situlah awal pertobatan dia, dan itulah, dan sampai sekarang dia melayani dengan cara Tuhan. Dia luar biasa juga, ya, sekalipun banyak sekali permasalahan dia alami, tapi Tuhan itu menolong. Imannya bertumbuh di dalam penderitaan, di dalam persoalan, dan pembacaan kitab suci. Jadi jangan lupakan kitab suci tadi itu nomor 1, ya. Kita terus ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Nah, ini rindu saya bahas, Bapak Ibu. Saya jujur, dari kecil saya nggak mengerti kitab suci. Ya, maksudnya gini, karena belum ada pertobatan yang sesungguhnya, baru itu terjadi di 2000 tahun 91 yang saya katakan. Jadi selama itu sebenarnya, ya oke, mungkin kita waktu sekolah minggu kan guru sekolah minggu ngajar gitu, seperti itu, seperti anak-anak kita saat ini diajar oleh guru-guru sekolah minggunya. Tapi saudara, emang dari kecil kita diajarkan, tapi ternyata kita mengenal kitab ini ketika kita masuk dalam pertobatan yang sungguh, saudara. Makanya dikatakan di sini, berarti begitu luar biasanya Timotius ini tahu siapa yang mengajari dia. Ada neneknya, Louis, saudara. Nah, kita mungkin opung kita pun dulu masih penyembah berhala. Orang tua kita pun dulu masih penyembah berhala. Ya, kalau saya, bapak saya sing tua. Tapi jujur, ya, bapak saya udah almarhum ya. Maksudnya gini,
Saya waktu itu ngambang, saya dengar firman apa semua enggak. Nah, sekarang ini orang tua yang sangat luar biasa membimbing anak-anak, pertobatan dari orang tua bisa membimbing anak-anak itu luar biasa. Zaman kita dulu saudara, makanya tadi kemarin pas saya baca ini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Saudara, saya mengenal ini menjadi kesenangan saya itu ketika saya berumur 19 tahun. Apakah saudara-saudara, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan sudah merasakan dampak daripada membaca firman Tuhan ini? Karena dulu saudara di rumah kita pun hanya satunya Bibel. Itu pun hanya dipegang oleh sintua. Jadi apa yang diajarkannya ya kita dengar aja. Tapi sekarang dengan tuntunan yang luar biasa dari Roh Kudus saudara, saudara bisa baca, dimasukkan di dalam GBA, ada kuasa Roh Kudus. Kita nggak bisa dibodoh-bodohin orang sekarang ini saudara. Karena kita baca. Ada ayat yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu udah pernah baca belum ini? Coba kita buka sebentar. Ya, biar kita lihat saudara. Yeremia 31 ayat 34. Bapak Naki boleh baca? Yeremia 31 ayat 34. Nanti seorang ibu baca Ibrani 8 ayat 11. Mungkin Ibu Rita. Yeremia 31 ayat 34 Bapak Naki, Ibrani 8 ayat 11 Ibu Rita. Kita baca dulu Yeremia. Yeremia 31 ayat 34, demikian firman Tuhan. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya, Ibrani 8 ayat 11, Bu Rita. Ibrani 8 ayat 11. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Ada amin? Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap kita butuh pengajaran. Tapi ketika kita membaca firman, kita tidak bisa dibego-begoin orang lagi. Jadi waktu zaman itu, makanya saya bilang di ayat tadi, ayat 15, dari kecil engkau tidak mengenal kitab suci, saya tidak mengenal. Nah sekarang ini saudara, orang ngomong apa, ketika kita baca firman, kita tidak ngangak gitu, apa sih gitu. Kenapa? Makanya saya terlalu yakin semua orang yang sudah masuk dalam pembacaan Alkitab, saudara akan nyambung, ya. Kita akan bisa mengajar, kita akan bisa memberitahukan. Nah, sekarang kita dengan sesama saudara ini, saudara sharing, ya. Karena dia ada Roh Kudus, saya ada Roh Kudus, dia baca firman, saya baca firman, kita ada suatu kolaborasi, koneksi yang sangat luar biasa dengan tuntunan Roh Kudus. Kita tetap butuh pengajaran dari Bapak Gembala, ya, tetap. Tapi tadi ayat itu saudara, di sini kita melihat kita ketika ada ajaran sesat atau apa saudara, ada Roh Kudus, makanya baca firman Tuhan ini supaya iman kita bertumbuh, kita tidak dibodoh-bodohin orang. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita bersyukur sekali di Philadelphia ini ada pembacaan dan mau ikut saudara. Bagi yang belum, saya percaya mereka baca firman Tuhan di rumah. Ya, tapi saya melihat di dalam GBA ini, saya lihat ada 2 hari, 3 hari, ada yang kejar, ada yang ini. Itulah kekonsistenan Anda. Ya, tapi terus, saudara, ketika orang ngomong sama kita, kalau dulu bisa enggak? Ketika dulu kita belum mengenal Tuhan, jangan bilang saudara, wah aku dari perut sudah Kristen. Hei, jangan bangga dulu. Jangan-jangan sampai sekarang pun kita tidak mengenal. Ya, harus masuk dalam pertobatan yang sungguh, lahir baru, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak dibodoh-bodohin orang, makanya baca-baca. Kemarin ketika sudah ada berapa orang itu, saya hanya bilang, Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu menaungi mereka, menjamah mereka ketika mereka membaca firman. Kenapa saudara? Tadi sebenarnya
Bukan kita nggak perlu diajar ya firman ini, tapi kita pun bisa jadinya dan kita bisa mengajar. Dan ketika orang ngomong, nyambung saudara. Nah itu yang kita rindukan semua di jemaat GGP Philadelphia ini, supaya kita tidak menjadi makanan apa itu setan ya. Karena dia mengaum-aum keliling-keliling, siapa yang bisa ditelannya diterkamnya. Tapi saya percaya kalau kita ada dalam kumpulan grup-grup GBA, wanita, ya, pemuda, apapun itu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya terlalu percaya kita tidak menjadi bulan-bulanan iblis. Ya, baca Alkitab. Seorang, gak usah saya sebutkan namanya, angkatan lah. Dia kan biasanya tunduk sama komandannya. Apapun dibilang, siap komandan. Ternyata pagi itu saudara, dia udah emosi sebenarnya. Tapi dia baca, waktu itu baru masuk pembacaan GBA Perjanjian Baru di Lukas itu. Ampunilah, pagi-pagi dia baca. Pagi itu, ternyata dia dibentak-bentak saudara. Tapi dia ingat firman. Ya, dia ingat firman yang dia baca pagi-pagi. Akhirnya ketika dia lihat komandannya, dia hanya diam. Tadi pagi saya udah baca firman. Dia tenang. Ini kesaksian dia sendiri. Kenapa enggak dari dulu saya baca firman ini? Waktu itu masih perjanjian baru, yang 2 pasal. Sekarang beliau sudah ikut di perjanjian lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai gembala senang. Kenapa? Sebenarnya mau pukul orang itu. Tapi kata tadi pagi saya baca firman. Tuhan. Saudara, bacalah terus. Karena iman saudara dan saya pasti bertumbuh. Ada amin? Pasti bertumbuh. Sebentar lagi lihat hari-hari ini. Siapa yang sangka kemarin hari Selasa. Aduh. Kemarin kami sesudah ada acara koperasi. Aku bilang, saya penasaran loh Pak. Saya bilang, ayolah kita tinjau sebentar yang banjir itu. Ke arah galaksi sana. Logika saya, kok bisa banjir di sini gitu saudara. Yang ada yang bulat-bulat itu. Tapi itulah yang terjadi. Dan masih ada mobil di situ belum diapa-apain, masih penuh dengan lumpur. Kayaknya nggak habis pikir kok setinggi itu lumpur di situ saudara. Banjir masuknya. Sekarang ini dalam sekejap bisa terjadi. Makanya waktu kejadian itu kita pantau jemaat, puji Tuhan. Kalau kita yang seperti tadi saudara, iya, ketika orang ngomong kita nggak perlu takut saudara. Ya, tadi yang dibaca sama Bapak Nake sama Ibu Rita, ingat saudara. Ya, terus segala tulisan yang ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Sudah benar ya. Khotbah saya berapa minggu lalu, bulan lalu itu hikmat. Ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus dan Kristus Yesus. Jadi sudah benar kita di tempat yang benar, kita membaca Alkitab. Saya terlalu percaya kalau orang ngomong tentang Alkitab, minimal kita sudah mulai bisa menjawab. Iya kan? Mulai dong, udah baca. Kita ulang-ulang. Saya katakan tadi, kalau kami yang khotbah mungkin keluar dari pintu lupa. Ya palingan nanti kalau ada rekamannya bisa dilihat lagi di YouTube. Tapi kalau kita yang baca berulang-ulang itu akan masuk. Kenapa saya katakan seperti itu? Ayat hafalan yang saya hafal umur 19 tahun sampai sekarang saya masih ingat. Masuk di sini semua. Dan itu yang saya terapkan di Tunas Remaja. Tunas Remaja itu saudara udah banyak sekali ayat hafalan mereka. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, terlalu banyak ya cara-cara Tuhan untuk menolong kita. Makanya saudara tidak salah kenapa kita jor-joran GBA. Karena memang saudara, firman Tuhan itu, tadi sudah saya katakan, ketika kita mau marah sama orang, kita baca firman Tuhan tadi pagi. Kasih. Oh iya, saya harus mengasihi. Jadi banyak firman Tuhan itu. Tadi pagi mau gereja mungkin, berantem dulu sama suami.
cepat dong Pak, iya kan? Tar, gitu kan? Cepat, anaknya lagi, gitu. Tapi sampai di sini dengar firman adem lagi. Coba nggak gereja, rame lah. Seharian hilang damai sejahtera. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan di dalam pembacaan. Ya, kemarin saya mau coba, kami kan sudah 4 pasal. Tapi pas saya lihat perjanjian baru, saya bilang sama Pak John, yuk ikut lagi yuk, gitu. Wah, asik juga gitu. Maksudnya 4 pasal, terus 3 pasal. Asik gitu ya. Tadi pagi saya belum baca, saya baru baca Mazmur tadi. Jadi pagi Mazmur, sore, tapi Pak Marbun udah lapor dia. Ya, saya melihat begitu luar biasa. Ya, itu yang saya katakan tadi. Ketika kita marah, kita baca firman, itu yang mengajar kita, ya, memperbaiki, menyatakan kesalahan. Kalau ada kesalahan pun. Jadi saudara, pada pagi hari ini, mari kita terus, ya, di dalam penderitaan, penganiayaan yang kita alami, jangan takut sebenarnya. Ya, mungkin ada yang letih lesu pada pagi hari ini, yang berbeban berat dengan segala cicilan. Halo, mari kita baca dulu Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus Ikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Jadi dikala kita ada persoalan, tiba-tiba sampai di Matius ini saudara, lega enggak? Waduh Tuhan, memang cicilan belum kubayar, tapi ada kelegaan. Iya, ada kelegaan. Nah, yang tadi itu yang dibaca Mbak Dewi, yang pertama itu Lukas 11 ayat 28 itu, siapa yang berbahagia katanya? Orang yang mendengarkan. Kita sudah mendengarkan, tapi adakah kita memelihara? Bagaimana cara memelihara? Ya baca setiap hari. Ya, kalau bunga ya dipelihara, harus disiram gitu kan. Nah, kita juga supaya roh kita, iman kita tetap bertumbuh, baca, makanya perlu GBA, ya kan? Makanya perlu GBA. Yang mau ikut masih bisa, masih hari ke-9 ini. 9 kali 3 masih 27 pasal. Ya kan? Masih sedikit gitu. Karena kemarin masih ada yang daftar ponakan Mama Getia. Ya kan? Itu masih anak SMP loh. SD? SD saudara. Wah, lagi kejar dia, saya lihat tadi pagi. Semangat. Saudara, jujur dari hati saya yang terdalam. Hari-hari saya tinggal buka handphone GBA, saya lihat. Jadi itulah bunga-bunga hidup kami ya, bersama dengan Bu Indah, Pak John. Kami lihat di situ saudara, GBA saya belum lapor. Ada yang belum, ada yang ini, ada yang salah lapor, ada yang ayahnya ini. Tapi hari-hari sudah itu. Kalau saya udah pegang handphone, saya lihat dulu. Saudara, indah hidup ini. Karena saya pikir kesudahan dunia ini semakin hari semakin mengerikan. Kita baca sebentar ya. Dikit lagi. Tadi di bawahnya ayat itu. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Siapa yang suaranya kencang ya? Ayo Pras, baca Pras. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Allah. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mau mendirikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menentang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berada tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah
mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah keadaan manusia di akhir zaman ini. Makanya kalau masuk di dalam kelompok-kelompok, di dalam grup-grup, saudara, di situ kita saling mengingatkan, saling menegur, saling mendoakan supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi jangan heran dengan segala sesuatu yang terjadi di zaman sekarang ini, saudara. Ayat terakhir. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, sekali lagi saya katakan, jangan jadikan Alkitab itu menjadi jimat di dalam keluarga, tapi dibuka. Makanya dikatakan tadi, dibaca, direnungkan, dan dipelihara. Nah, di mana kejatuhan banyak hamba Tuhan? Karena firman Tuhan itu tidak dipelihara, saudara. Tidak lagi ada hubungan yang manis dengan Tuhan. Hari-hari ini sangat mengerikan. Makanya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada apa di dalam ibadah itu? Ya, karena kalau kita, dan saya sangat bersyukur saudara, di Philadelphia itu, kita itu bukan hanya sekedar ibadah, ada sharing. Ya, ada sharing. Di ibu-ibu semangat, WL, dan saya bersyukur. Di Tunas Remaja juga semua saya gilir. Doa syafaat, doa pembukaan. Padahal itu aja orangnya, ya. Doa pembukaan, doa syafaat, baca firman. Akhirnya ayat hafalan. Kenapa saudara? Cekokin terus. Ya, karena itu yang masuk di memori. Kalau itu yang masuk di memori kita, nanti yang keluar juga akan itu, saudara. Makanya saya katakan, bagaimana tadi kita kembali ke awal, bagaimana Paulus di dalam penjara mengeluarkan kata-kata yang membangun iman karena rohnya sudah merdeka. Jangan kita yang hari-hari berkeliaran bebas ke sana kemari, tapi yang keluar kebun binatang. Kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang menjelekkan, kata-kata yang menjas, kata-kata yang menghakimi. Saudara, kalau kita masih keluarkan kata-kata seperti itu, berarti kita belum merdeka. Karena apa yang di hati meluap dari mulut, ya kan? Nah, mari kita belajar. Ya, kalau mari, ya, apa yang keluar dari mulut meluap dari, berasal dari hati. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, makanya pada pagi hari ini, mari kita lebih lagi, ya, lebih saling mengingatkan. Kami juga sebagai gembala bisa juga kepleset. Namanya masih daging. Tapi kita belajar terus belajar pada pagi hari ini. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ternyata kita semua yang ada dalam ruangan ini diperlengkapi Allah. Makanya kita akan pergi, saudara. Kita pergi memberitakan firman Tuhan. Ya, kita terlalu percaya sehingga pada akhirnya kita tidak pernah menyalahkan siapapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ada amin? Tidak menyalahkan suami, istri, dan lain-lain, saudara. Kita tahu Allah turut bekerja. Allah selalu menyertai kita. Jika Tuhan izinkan pun kita, sakit kita, persoalan kita, jangan pernah apalagi menyalahkan Tuhan. Ya, sebagai ayat penutup, saudara, mungkin ini juga sebentar lagi kita masuk dalam bulan Paskah. Tapi ayat ini mudah-mudahan ini sangat-sangat mengingatkan kita, menegur kita pada pagi hari ini. Kita buka penutup Lukas 23, ya, ayat 33. Saya akan bacakan. Saya mau, ini pembukaan untuk Paskah kita ke depan. Mari, supaya kita ini, paradigma kita ini, saudara, siapa kita sebenarnya? Apakah kita masih suka menyalahkan si A, si B dengan segala persoalan yang kita hadapi? Saya akan bacakan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lainnya selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkannya sendiri. Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit itu mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya.
dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Apa yang didapatkan dari ayat ini, saudara? Ketika terjadi sesuatu, apa respon kita, saudara? Apa respon kita dengan kehidupan ini? Lihat bagaimana pemimpin menyerang, menyalahkan, mengolok-olok prajurit, ya, salah seorang juga. Tapi saudara, ketika terjadi sesuatu, saudara, kita introspeksi di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Apa kata Tuhan di ayat 43? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nanti Bapak Ibu baca lagi ayat ini berulang-ulang. Apa pesan Tuhan bagi kita? Dari awal, bagaimana Paulus ketika dalam penjara, apa kata-kata yang dikeluarkan? Ketika Tuhan Yesus di kayu salib, apa respon orang-orang yang di situ? Bisa saja kita salah satu di situ. Tapi pada pagi hari ini, mari orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, dia akan tahu berkata apa. Dan saya terlalu percaya firman Tuhan pada pagi hari ini akan menguatkan kita, menjamah kita. Mari kita sama-sama belajar. Kami juga tidak lebih dari Bapak Ibu, dari saudara-saudara. Mari kita sama-sama belajar supaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu berkata Tuhan itu baik. Dia tidak pernah salah. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Kalau Tuhan izinkan pun sesuatu terjadi, berarti mari kita introspeksi di hadapan Tuhan. Dan semua akan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.